Shalom, shalom. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di saat teduh berkemenangan pada pagi hari ini. Kita awali hari ini bersama dengan Tuhan. Biar hari ini kita merasakan pimpinan Tuhan, hadirat Tuhan dalam hidup kita. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan kita, kita menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk hal yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Engkau telah menyertai kami dalam istirahat kami sepanjang malam tadi. Kami datang kepadamu, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan lindungi kami, sertai kami, dan mampukan kami melakukan aktivitas kami untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami, sekalipun kami menghadapi masalah dan pergumulan. Kami percaya Tuhan akan menolong kami dan memberkati kami. Sebentar kami merenungkan firman-Mu untuk menjadi bekal kami sepanjang hari ini. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami sehingga kebenaran firman-Mu memberkati kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan untuk kita sepanjang hari ini kita ambil dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, judul firman Tuhan bagi kita hari ini adalah transparan. Mungkin bisa diterjemahkan secara langsung keterbukaan. Itu berarti tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Ya, bicara tentang Tuhan, bicara tentang kebenaran, ya memang kita harus transparan, kita harus terbuka, kita harus jujur. Tidak boleh ada yang disembunyikan, tidak boleh ada yang dikurangi, dan itulah yang dinyatakan ya oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus di pasal yang kedua, khususnya ayat pasal yang keempat ayat yang kedua. Sekali lagi dikatakan, tetapi kami menolak segala perbuatan yang tersembunyi. Ini luar biasa saya rasa ya. Jadi menolak segala perbuatan yang tersembunyi. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Ada ungkapan orang Batak mengatakan seperti ini, seperti nasi di atas piring atau di dalam piring. Jadi kalau nasi dalam piring itu ya terbuka, nggak bisa kita tutup-tutupi gitu ya. Nah, jadi kita pun sebagai anak Tuhan, apalagi berbicara tentang kebenaran tentang Tuhan, bahkan keseluruhan hidup kita, perbuatan kita, ya tidak ada yang perlu disembunyikan gitu loh. Jadi memang kehidupan kekristenan itu harus terang benderang, ya. Tetapi kami menolak segala perbuatan yang tersembunyi, yang memalukan, gitu ya. Nah, apa yang memalukan? Ya maaf kata nih, contoh mungkin, ya semoga tidak terjadi ya bagi saudara dan saya. Ya apalagi saya sebagai suami, mungkin saja ya banyak orang yang selingkuh, ya kan? Nah, punya laki-laki lain atau terus punya wanita lain, gitu kan? Nah, saudara yang kasih Tuhan, ya secara keseluruhan kehidupannya bisa aja itu nggak kelihatan, nggak ketahuan gitu loh, bahwa seorang suami bisa ya menyeleweng ya, punya wanita lain. Tapi yang Tuhan mau nyatakan seperti yang dikatakan dalam ayat ini, kita tidak boleh menyembunyikan hal itu. Ya, bukan saja tidak boleh menyembunyikan dan tidak boleh melakukan hal itu, tapi kalau orang melakukannya, ya hal yang memalukan seperti itu contohnya, ya tentu mungkin dia berusaha menyembunyikan sedemikian rupa. Yang penting dia eksis, dia diterima oleh orang banyak gitu ya. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Nah, jadi itu ya, seperti contoh kecil tadi saya katakan. Ya mungkin saja seorang suami selingkuh dan itu ditutupi bagi keluarganya, bagi semua orang, bagi gereja gitu kan.
Nah, dan perbuatan seperti itu menurut Rasul Paulus adalah perbuatan yang licik, yang memalsukan firman Tuhan. Ya, semoga tidak ada di antara kita seperti itu ya. Mungkin kalau untuk anak muda, remaja ada contoh lain barangkali ya, seperti hoax, mencuri ya. Jangan menjadi habit ya, atau kebiasaan atau sifat yang melekat dalam diri kita. Selanjutnya dikatakan sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jadi hendaknya kita dipandang oleh orang, bisa diterima orang, karena memang kita punya kejujuran. Saya lebih enak mengatakannya punya dedikasi ya. Nah, tadi judulnya transparan, punya keterbukaan, kita jelas bagi semua orang gitu loh. Nah, mungkin contoh kecilnya seperti ini, ketika firman Tuhan mengatakan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Contoh mungkin ya, contoh kecil ini, kalau kita membentuk sebuah kepanitiaan atau organisasi ya, atau seperti saya kemarin baru ada ikut organisasi, dipilih menjadi ketua. Nah, tentu orang-orang yang dipilih dalam pengurusan ini, contohnya kalau bendahara, tentu orang itu mungkin sudah ketahuan kejujurannya, dia orang yang bisa mempertanggungjawabkan, dia orang yang bisa membuat laporan dan mencatat semua keuangan gitu kan. Nah, pasti kita bisa melihat orang-orang seperti ini. Ya, ini contoh saya bilang tadi kan, ketika dikatakan kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang. Jadi orang itu sudah ada catatan kehidupannya di dalam diri masing-masing anggota organisasi itu. Nah, ini contoh barangkali ya yang mungkin bisa kita ambil tentang apa yang dikatakan di sini, kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jadi orang ini sudah punya catatan bahwa dia adalah orang yang baik, yang bisa memegang sebuah tanggung jawab, dan dia orang yang jujur. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hendaknya setiap kita orang yang transparan, terbuka, jujur, dan kehidupan kita kelihatan. Tidak ada yang tersembunyi dalam kehidupan kita. Tidak ada yang kita tutupi dalam kehidupan kita. Seperti kita tampil, ya memang demikianlah kita gitu. Tapi seringkali orang yang sudah punya dosa ya, seperti yang saya katakan tadi, seorang laki-laki punya mungkin selingkuhan, dia mungkin kelihatan di depan umum itu bisa lebih manis gitu kan, tampak lebih kudus gitu kan. Nah, dalam rangka apa? Menyembunyikan. Tetapi firman Tuhan mengatakan hari ini kami menolak perbuatan tersembunyi yang memalukan ya. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman. Hendaknya kita menjadi orang Kristen yang terang benderang di hadapan semua orang, di hadapan gereja, di hadapan jemaat-jemaat ya. Tidak ada yang kita sembunyikan, tetapi semua terbuka. Kita punya transparansi, kita orang yang punya dedikasi kepada Tuhan dan gerejanya, dan juga kepada sesama kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati setiap kita pada pagi hari ini. Sekali lagi, hendaknya kita menjadi orang yang transparan, terbuka, dan tidak ada yang ditutupi. Kita juga hendaknya menjadi orang Kristen yang punya dedikasi, punya keterbukaan, kejujuran, punya keterbukaan untuk semua orang. Amin. Untuk firman Tuhan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa, tolong kami supaya kami menjadi gereja, menjadi jemaat yang transparan, yang juga punya dedikasi yang tinggi terhadap Tuhan, terhadap gereja dan sesama kami. Tuhan, bagi-Mu tidak ada yang tersembunyi. Kami percaya apapun, sekecil apapun dosa dan kejahatan yang kami lakukan, kami tahu Tuhan tahu. Karena itu Tuhan, biarlah kekristenan kami, biarlah kehidupan kami sebagai anak Tuhan terang benderang di hadapan-Mu, transparan, jujur, dan terbuka di hadapan Tuhan. Ampuni kami jika kami kedapatan Tuhan menyembunyikan sesuatu, dosa dan kejahatan yang kami lakukan. Ampuni kami Tuhan, kuduskan dan layakkan kami. Biarlah hidup kami berkenan kepada Tuhan, Tuhan ditinggikan dan Tuhan dimuliakan.
Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan sertai kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan jagai kami. Semuanya boleh terjadi untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom, salam berkemenangan.